Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ausaf, mahasiswa STT Fatahillah dari Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang dinamika gerak. Mungkin kalian sudah pernah kan belajar tentang gaya? Gaya dapat mengubah kecepatan benda, mengubah gerak benda, dan mengubah bentuk benda, dan dapat juga mengubah ukuran benda. Tapi, dalam bahasan ini, gaya yang kita maksudkan bukan yang mengubah bentuk dan ukuran benda, tapi hanya mempengaruhi gerak benda. Dengan demikian, gaya didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak benda. Ilmu yang mempelajari tentang gaya yang mempengaruhi gerak suatu benda itu disebut dengan dinamika. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita batasi pada gerak lurus. Maka dari itu, kita akan beri judul dinamika gerak lurus. Orang zaman dahulu telah mengenal gerak dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu orang yang berjalan, kuda yang berlari, dan buah yang jatuh dari pohonnya. Pengalaman mengamati gerak menimbulkan intuisi mereka tentang gerak. Sehingga ilmuwan Yunani terkenal, Aristoteles, membagi gerak menjadi dua, yaitu gerak alami dan gerak paksa. Penemuan ini menjadi cikal bakal teori gaya oleh ilmuwan selanjutnya. Menurut Aristoteles, yang terpenting gaya paksa selalu disebabkan oleh gaya luar yang bekerja pada suatu benda, dan benda tidak mungkin mempertahankan geraknya oleh dirinya sendiri. Benarkah benda tidak mungkin mempertahankan geraknya? Dengan kata lain, haruskah gaya diberikan agar benda yang bergerak akan terus bergerak? Adalah Galileo yang pertama menguji untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dia membuat suatu lintasan lengkung yang cukup licin, kemudian dia menjatuhkan bola pada lintasan lengkung tersebut. Dia mengamati, bola bergerak turun dan mendaki lengkungan kanan sampai hampir sama dengan ketinggian semula. Apa yang terjadi jika sudut kemiringan lintasan kanan diperkecil? Ternyata, untuk mencapai ketinggian semula, bola akan menempuh jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Bagaimana jika lintasan kanan dibuat mendatar? Ternyata, bola menempuh jarak yang sangat jauh dengan kemajuan hampir tidak berubah. Galileo menamakan gaya yang memberhentikan bola tersebut dengan nama gaya gesek dan menyimpulkan bahwa jika angin dan gesekan antar permukaan diabaikan, maka gerak benda dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus dapat dipertahankan tanpa memerlukan gaya dari luar. Kemudian, Isaac Newton mengkaji ulang pengamatan dan kesimpulan Galileo. Dari sini dia menyatakan hukum pertamanya yang biasa kita sebut hukum 1 Newton, yang secara singkat berbunyi sebagai berikut. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan sebagai sigma F sama dengan 0 untuk benda bergerak lurus, beraturan, atau diam. Sifat benda yang mempertahankan keadaan gerak atau keadaan diamnya disebut inersia atau kelembaman. Maka dari itu, hukum pertama ini bisa disebut juga hukum kelembaman. Pada prinsipnya, gaya yang bekerja pada suatu benda bukanlah gaya tunggal, melainkan beberapa gaya. Gabungan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda disebut resultan gaya. Newton menggabungkan kedua kesimpulan yang telah kita nyatakan sebelumnya dan menyatakannya sebagai hukum 2 Newton yang berbunyi, kecepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan sebagai A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M A. Apakah hubungan gaya dan gerak lurus berubah beraturan? Gaya dan GLBB dihubungkan oleh percepatan. Secara peta konsep digambarkan sebagai berikut. Contoh soal, sebuah mobil bermassa 400 kg dipercepat mesinnya dari kecepatan diam sampai 50 meter per sekon dalam waktu 20 sekon. Jika gesekan jalan diabaikan, gaya mesin yang menghasilkan percepatan tersebut sebesar. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini yaitu
Hitung dahulu percepatan A dengan persamaan V sama dengan V0 plus AT. Kemudian, hitung gaya mesin F dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Jika M sama dengan 400 kg dan kecepatan awal 0, kemudian kecepatan akhirnya 50 meter per sekon dan T-nya adalah 20 sekon, maka kita dapat menentukan besar percepatan A itu 5 per 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian, kita cari gaya yang dihasilkan oleh mesin F menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A, mendapatkan hasil 1000 Newton. Misalkan, sebuah batu bata berada pada ketinggian tertentu di atas lantai. Ketika batu bata kita lepaskan di udara, batu bata akan bergerak ke bawah. Tetapi, ketika kita letakkan batu bata di atas lantai, batu bata tidak bergerak atau diam. Mengapa kedua kasus ini berbeda? Pada kasus pertama, pada batu bata bekerja gaya tarik bumi ke arah bawah, atau biasa disebut juga dengan gaya gravitasi. Gaya ini tidak ada yang mengimbangi sehingga batu bata bergerak ke bawah. Pada kasus kedua, batu bata menekan lantai ke bawah pada bidang sentuhnya. Lantai bereaksi dengan menekan batu bata ke arah atas. Gaya reaksi lantai pada batu bata yang mengimbangi gaya tarik bumi pada batu bata sebagai akibatnya, batu bata tidak bergerak atau diam pada lantai. Pernyataan tersebut disimpulkan sebagai untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Secara matematis, hukum 3 Newton dinyatakan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh lain pasangan aksi reaksi adalah pada kasus di bawah ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.